hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin sekalian, hidup ini hanya sekali di dunia dan sebentar dan belum tentu panjang umur. Setiap waktu kita sedang antri menuju saat kepulangan kita. Miring gak nih? Miring ya. Nah, maaf ya. Karena kuncinya harus bisa yang terbaik. Bukan semata melakukan, tapi yang terbaik. Miring. Alhamdulillah, mohon maaf hadirin sekalian. Kita setiap waktu antri nih sedang mau pulang. Makanya harus jelas dulu hidup ini mau apa. Mau bahagia atau mau sengsara. Coba mau kaya atau mau bahagia. Mau dua-duanya lah. Kalau milih salah satu mau yang mana? Bahagia. Kali ini kita bahas salah satu yang membuat hidup ini kurang bahagia ya. Sebetulnya banyak yang membuat kita kurang bahagia. Yaitu tentang keinginan. Orang sekarang banyak diperbudak keinginan. Bukan tidak boleh punya keinginan, tapi jangan menjadi sengsara karena keinginan. Sebetulnya yang aslinya nih ya, yang kita perlukan itu bukan keinginan tapi keperluan. Ada perbedaan antara keinginan dengan kebutuhan. Coba, jam yang membuat orang membeli jam mahal, keinginan atau keperluan? Kan? Kalau keperluan kita apa dari jam ini? Waktu. Jam murah dengan jam mahal sebetulnya sama, ya kan? Nah, yang membuat kita tergerak, suka jadi capek itu sebetulnya bukan memerlukan waktu yang tepat, tapi biasanya keinginan barang yang bagus, mahal, bermerek. Bukan tidak boleh, tetapi ada konsekuensinya. Contoh lainnya, sepatu. Kepentingan sepatu itu kan hanya menutup kaki saja, supaya bisa sesuai dengan fungsinya, kaki aman, nyaman. Tetapi kenapa ada yang mahal sekali sepatu? Nah, keinginan. Contoh lain, makan. Keperluan makanan kita tidak banyak. Kalau makanan itu enak, hanya segini saja. Lidah kita tidak panjang. Selesai dari lidah itu sudah kurang jelas bentuknya, ya kan? Saya tidak menganjurkan dikeluarkan lagi ya. Makanan yang sangat mahal itu dikunyah sebentar udah beda bentuk. Dan udah ketelan ke sini sudah beda lagi, tidak ada rasanya. Jadi banyak orang yang menderita karena keinginan. Makanan kita sebetulnya tidak perlu banyak. Tapi yang membuat kita susah itu ingin makan ini, makan itu, rasa ini, rasa itu. Bahkan ada yang tertarik makanan karena warna. Padahal warna itu mata yang lihat. Duh, makanan ini enak. Ada yang tertarik karena hidung. Lezat. Coba dicocolkan ke sini. Ini sesudah dikumpulkan ini nih ya. Bagi yang sangat diperbudak keinginan duniawi, satu ya, dia akan banyak mengalami stres, kecemasan. Karena jika keinginan tersebut susah dan sulit dicapai, terkuras pikirannya, waktunya, sangat khawatir keinginannya itu tidak terpenuhi.
Makin banyak keinginan, makin banyak kecemasan. Makanya orang-orang yang banyak keinginan tuh sering galau dalam hidupnya. Takut tidak kebagian, takut rusak, takut datangnya jelek. Begitulah, apalagi sekarang lagi musim diskon katanya di yang bebas ongkir, diskon itu banyak yang tidak diperlukan jadi pengen. Jadi silahkan diperiksa, karena orang-orang yang banyak keinginan itu akan banyak ketegangannya, kecemasannya. Takut yang diinginkannya tidak dapat, tidak sesuai. Dua, orang yang terus-menerus banyak keinginan akan banyak ketidakpuasan, jadi jarang bersyukur. Jadi ini cuman segini, kurang ini, ada yang lebih baru nih, sebentar lagi terus saja. Tidak puas, kecewa, dan ini meletihkan. Jadi tidak tahu syukur, terus saja ini ada model baru lagi, dan terus saja diperbudak. Makanya orang-orang yang banyak keinginan tuh susah bahagia, karena dia akan terus-menerus merasa kecewa, tidak puas, tidak bersyukur. Yang ketiga akan kehilangan fokus pada hal-hal yang penting. Karena sangat ingin sesuatu terhadap duniawi, ya dia akan kehilangan fokus untuk ibadah, belajar agama, kurang. Alhamdulillah. Yahdikumullah. Jadi orang yang banyak keinginan duniawi, kecenderungannya ke ibadah jadi kurang bagus. Bahkan dalam ibadahnya juga yang kepikir adalah keinginan duniawinya. Bahkan ibadahnya dipercepat, sholatnya dipercepat karena takut menghabiskan waktu untuk mengejar duniawinya. Ke Allah juga menjadi sangat sedikit ingat Allahnya, karena ingat duniawi saja terus. Kalaupun mau minta, ya minta dunia ke Allahnya juga. Sholat tidak khusyuk, hal-hal yang penting terutama ya belajar agama hampir lewat. Orang-orang yang sangat mengejar cinta dunia itu ilmu agama menjadi sangat tidak penting. Dia hanya sisa-sisa waktu saja. Kalaupun belajar main-main ala kadarnya, diseling sambil misalkan sambil lihat medsos, sambil dia lihat kerjaan juga. Terus saja dunia, ya dunia saja. Termasuk orang-orang yang pecinta dunia itu enggak peduli kepada tubuhnya, kesehatan tubuhnya. Dia sangat sibuk mengejar keinginannya, apakah duniawi, merek, makanan, sehingga dia tidak care terhadap kesehatan dirinya. Banyak yang tumbang itu. Atau juga keluarganya, dia sangat ambisius dengan keinginan dunia sehingga istri, anak terabaikan, orang tua terabaikan. Terus saja mengejar dunia. Popularitas, kedudukan, silaturahim ke orang tua yang wajib jadi lewat. Hubungan di keluarga juga hanya sisa waktu saja. Dengan anak tiba-tiba kok udah SMP, begitulah berarti dia tidak perhatikannya. Baru aja kelas 2 SD, berarti 6 tahun dia nggak perhatikan. Lalu yang keempat, siap-siap menjadi raja utang, ya. Karena orang-orang yang diperbudak keinginan itu dia menggampangkan perhitungan demi terpenuhi keinginannya. Jadi banyak hutang, banyak cicilan, pinjol dan sebagainya. Karena dia memang demi memenuhi ambisi dunianya, dia sampai tidak punya perhitungan normal untuk melihat tentang keuangannya. Jadi orang-orang yang diperbudak keinginan dia akan cenderung bermasalah dengan keuangannya. Dililit hutang, ya begitulah, lebih besar pasak daripada tiang demi gaya. Lalu yang kelima, akan mengorbankan nilai-nilai dan prinsip-prinsip. Seorang yang diperbudak keinginan, dia bisa mencuri, dia bisa berbuat tidak jujur,
dia akan korupsi, dia akan kehilangan nilai-nilai kehormatan sebagai integritas, kejujuran, martabat, karena memang demi keinginan itu kadang-kadang menghalalkan segala cara. Lihatlah, tidak sedikit yang pendidikannya tinggi, gelarnya panjang, jabatannya tinggi, kemudian menjadi hina dina, pencuri, perampok, maling, koruptor. Itu kan sama saja, korupsi itu kan pencuri, maling, ya, merampok, merampas, perbuatan tercela. Padahal sekolahnya sangat banyak, pendidikan dalam dan luar negeri, karirnya, tapi ya ujungnya jadi pencuri. Kenapa? Banyak keinginan. Sebetulnya koruptor itu sudah sangat cukup rezekinya, sangat-sangat cukup. Tetapi karena diperbudak oleh keinginan inilah. Apa sih? Baju cuman segini-gininya, jam ya segini, sepatu kaki ya cuman sepasang, nggak bisa lebih. Sekarang punya sepatu 10 pasang, dipakai aja 2 pasang, ya, kiri 2, kanan 2, dipakai selotip, pasti jadi masalah. Jam sekarang, pakai aja 3 jam di tangan, jadi masalah, jadi 2 aja kiri kanan jadi masalah. Betul? Apa sekarang dasi yang mahal itu ya pakai 2 gitu kan. Jadi rumbe-rumbe ya. Kacamata ya cuma segini, sekarang tambah bulat 1 lagi di sini jadi 3. Jadi pusing ya kan. Kacamata ada yang mahal sekali itu. Padahal ya sama saja begini. Lanjut. Jadi siap-siap bermasalah keuangan. Oh, prinsip nilai-nilainya. Jadi tidak ada wibawa, nanti anak-anaknya tahu nih bapak saya ini pencuri. Bapak saya ini ngambil uang tidak halal. Padahal ya segitu-gitunya lah. Lalu yang keenam jelas orang yang diperbudak keinginan itu akan kehilangan ketenangan karena dia berlebihan dalam keinginan, akan terus mencapai lebih dan dia akan menjadi orang yang gampang iri dengki dengan orang lain. Tegang loh hadirin kalau punya keinginan tuh, takut nggak kebagian, takut nggak dapat. Kemudian kalau dapat juga belum tentu sesuai dengan keinginan, ya kan? Pengen lebih lagi, capek itu. Lalu iri dengki lihat orang lain yang dapat karena dia nggak dapat, seperti pilkada, pilpres dan sebagainya. Padahal kan ada takdirnya masing-masing ya. Kalau tidak pakai iman, stres sekali. Seperti yang disampaikan tadi, orang yang diperbudak keinginan akan sangat abai waktunya kepada diri sendiri, sehingga dia kurang tidur, kurang istirahat, ya, kurang olahraga, kurang dengan anak, kurang interaksi, ketemunya juga terbatas. Habis saja itu oleh mengejar-ngejar. Nanti badannya makin repot si tubuhnya tuh, karena makin tua kan pasti makin banyak keterbatasan tubuh ini. Ngumpulkan uang, tapi kalau sudah punya uang, nanti uangnya dibayarkan untuk kesehatannya. Berapa banyak yang dia ngirit uang sampai rusak kesehatannya demi uang, tapi sudah punya uang, kesehatan rusak, uangnya habis, dipakai membayar kesehatannya. Maaf ya, ini kita pasti makin tua nih, nggak mungkin terus-terusan kayak dulu. Puncaknya kita kan umur 30, selesai 30 tuh decline kita, turun hormon, enzim, massa otot terus berkurang. Tubuh kita makin lama ya makin melemah, makin bermasalah.
Dulu tidak ada kolesterol, sekarang ada asam urat, diabetes. Terus, nah banyak orang yang sangat mengejar keinginan lupa akan penurunan tubuh ini. Tua, nggak bisa apa-apa, makin lama nggak bisa menikmati apa-apa. Dan orang-orang yang pecinta dunia itu kecenderungannya dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan kumpul dengan pecinta dunia lagi dan ngomongnya ngomong itu saja. Terus saling membanding-banding, nanti akan terus berlomba-lomba dengan duniawi. Tidak ada bahagia, tidak bisa bahagia. Makanya apa sih yang harus kita lakukan kalau punya keinginan? Ya tanya dulu, keinginan saya ini menguatkan iman saya atau tidak? Keinginan saya ini jadi amal soleh atau tidak? Gitu aja, itu kuncinya cuma dua, iman, amal soleh. Kalau mau bahagia ya. Tapi nafsu memang selalu membuat kita diperbudak keinginan. Tapi orang yang berakal jernih belajar. Saya dapat ini tentang orang-orang yang kaya raya, kemudian salah satu diantaranya Steve Jobs. Benar? Steve Jobs sih? Nggak ada yang tahu ya. Itu yang punya perusahaan CEO perusahaan Icong itu meninggal usia 58 tahun. Kekayaannya berapa miliar dolar gitu. Tidak bisa menolong. Mau diapain uang? Kan? Uang simpen di bank, lihat tidak, megang tidak, make juga tidak. Karena rezeki kan cuma 3. Yang dimakan jadi kotoran, yang dipakai jadi usang, dan yang dinafkahkan di jalan Allah. Harus kita benar-benar berpikir, ini keinginan saya ini bisa nambah iman atau ngurangin iman. Keinginan saya ini jadi amal soleh, lalu jadi amal salah. Kalau tidak berhasil meningkatkan iman, pasti ini keinginan membuat kita tidak bahagia. Kalau ini tidak jadi amal soleh, malah jadi ria, sombong, ujub, pasti tidak bikin bahagia. Kita beli barang, nah barang ini ternyata membuat kita ujub, membuat kita tersita waktunya memikirkan barang ini, membuat kita hidup diperbudak oleh barang ini. Gara-gara barang ini kita tidak bayar zakat, gara-gara barang ini kita jadi pelit karena demi barang ini. Barang ini membuat kita hidupnya ujub, ria, dan terikat hati kita. Karena makin bagus, makin mahal, kita makin terikat. Terus mau apa? Terus dibawa mati, tidak barang ini. Harus kecerdasan kita sampai ke sana. Ya. Jangan sampai kita punya barang di dunia menyesahkan, menguras pikiran, merusak ibadah kita, mengotori hati kita. Terus jadi apa? Apa arti hidup kita ini ya? Yang disenangkan cuma nafsu, nafsunya juga terbatas. Nafsu tidak terbatas ya, membuat kita menjadi orang yang kehilangan syukur. Kita tidak menilai orang lain ya, jangan menilai orang lain karena boleh jadi orang punya yang bagus biasa aja, seperti Nabi Sulaiman punya istana jadi raja ya biasa saja karena beliau tahu ilmunya. Jadi ilmu ini bukan menilai orang lain, hati-hati ya. Yang wah si itu si ini jangan itu bukan coupling kita. Oh tapi itu mobilnya mahal, siapa tahu ya sedekahnya. Misalnya mobilnya 1 miliar, tapi sedekahnya 100 miliar, sedekahnya 25 miliar. Kita kan tidak tahu ya mahal itu menurut kita. Jadi ini untuk diri sendiri saja. Untuk diri sendiri saja. Ayo kita biasakan hidup pakai akal sehat yang jernih. Makanya harus jelas dulu mau apa hidup ini. Kalau mau bahagia kuncinya cuma 2. Apa? Iman dan amal soleh. Cuman itu. Apakah keinginan saya menguatkan iman atau merusak iman? Apakah keinginan saya membuat kita nambah amal soleh atau membuat amal salah?
Kalau tidak berhasil menaikkan iman dan tidak berhasil jadi amal soleh, kita akan menderita oleh keinginan ini. Begitu. Silakan saja dipikirkan. Maka kalau punya keinginan, nah sesudah itu istiqoroh. Karena yang kita inginkan itu belum tentu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka pada baik menurut Allah bagimu, boleh jadi engkau suka pada jelek menurut Allah, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Walaupun kelihatannya aduh ini bekal senang nih, bekal bahagia nih. Istiqoroh. Wah, saya mau pergi ke sana, kelihatannya indah di sana. Belum tentu. Sampai di sana dikasih penyakit, ketemu copet dan sebagainya. Berapa banyak yang merasa akan bahagia di suatu tempat padahal jadi menderita. Allah yang Maha tahu. Makanya istiqoroh. Lalu apalagi kalau punya keinginan, kalau udah ingin sekali, tahan. Karena kalau sudah sangat ingin, akal sehat kita tuh sedang turun. Nah, tunda kalau tidak urgen ya. Jangan semuanya jadi harus segala ada. Kalau ditahan dulu, lama-lama akan melunak hati kita. Kalau segera dipenuhi, nanti kita banyak penyesalan. Jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Kalau udah punya keinginan, jangan tergesa-gesa. Ya, keinginan duniawi. Tidak harus semuanya segala ada sekaligus. Tuh. Nah, bagaimana nih? Diskusilah dengan yang ahli kalau bisa. Jangan diskusi dengan sama-sama pecinta dunia. Diskusi itu kalau mau tukar pikiran dengan orang yang berpikiran lebih matang ya. Kalau kita ngobrol dengan sesama pecinta dunia, kumat itu. Ya kan? Coba cerita sepeda dengan pecinta sepeda, pasti pengen beli ya kan? Ngomongnya sepeda lagi ya. Kemarin sepeda ada yang minat dibeli, dah laku. Tenang, berkurang sepeda. Tiba-tiba ada informasi ada sepeda, mulai browsing lagi, yang mulai nanya, padahal sepeda yang ada aja belum tentu kepake. Nafsu. Sebetulnya makin sedikit barang itu makin enak dalam hidup. Karena tiap barang itu pasti mencuri waktu untuk kepikir macam-macam setiap barang itu, ya kan? Oh, barang di mana nih? Habis tuh waktu. Tadi cuma ini, loh kenapa jadi begini? Siapa yang make? Mulai berapa menit tuh? Coba kalau barang itu nggak ada, nggak kepikiran, ya kan? Halo? Makin banyak barang, simpan di mana? Coba cari. Tadi ada di sini. Hah? Kenapa jadi kotor begini? Loh, ini jadi begini terus rewel ini. Padahal dipakai juga tidak. Dulu saya beli sepatu, ditaruh di mana ya? Oh, ingatnya aja udah lupa ya. Waktu inginnya luar biasa nyarinya. Coba ini, saya juga jadi ingat nih barang-barang saya nih. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan habis ceramah ini dikuras lagi. Ya, kita tuh agak suka ngumpul-ngumpul barang. Dipakai enggak, dilihat enggak, tapi suka dikumpulin. Bahkan ada yang suka ngumpulin barang bekas. Dan yang lebih parah, ngumpulin barang orang lain, ya kan? Oh iya, ada yang pinjam buku, enggak mau dikembalikan. Dibaca juga tidak, tapi dikembalikan sayang. Dulu zaman ada VCD, DVD ya, punya teman pinjam, bahkan dari rental tuh. Dia pinjam tidak dikembalikan. Padahal dia udah nonton, nggak akan dinonton lagi. Dasar jiwa ceceremet begitulah ya. Jiwa pengumpul. Ya, coba periksa nanti kolong tempat tidur. Berapa banyak barang-barang yang tidak diperlukan. Botol bekas, koran bekas, semua disimpan di sana. Mudah-mudahan ini kita mau berpikir lebih jernih, kalau mau bahagia udah kuranginlah barang-barang ya. Sedekahkan aja lah sebagian. Katanya hidup minimalis itu lebih simpel.
Ada yang melengkapi, menambahkan, silakan. Makanya harus jelas dulu mau apa hidup ini, gitu aja lah ya. Kalau mau menderita ya sudah, nggak usah pakai ceramah ini. Tapi kalau mau bahagia, ya kita harus lebih disiplin. Bahagia itu kuncinya cuma dua, apa? Iman dan amal soleh. Bukan karena barang, karena benda, sama sekali tidak membuat bahagia. Kecuali kalau dijalaninya dengan penuh keimanan, ini cuma titipan Allah, ini milik Allah, ini ujian dari Allah, ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Itu bahasa iman begitu. Silakan. Sebentar Pak, kita pakai mikrofonnya ya. Jadi bahagia itu bukan dari memiliki sebetulnya, dari berbagi. Silakan Pak. Kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang AA bilang tadi. Tapi tidak terdengar. Bisa dibantu Dek? Bagaimana Pak Hamim? Seperti yang AA bilang tadi, kita tidak jangan terlalu jangan diperbudak keinginan. Jangan diperbudak keinginan dan jangan usil kepada kehidupan seseorang. Contohnya dia kayak punya rumah cantik, mobil bagus, canggih. Kita kan nggak tahu dia sedekah kemana gitu. Jadi kalau kita sebenarnya ada hadis Rasul yang mengatakan itu Rasul itu pada saat udah meninggal itu. Jelas suaranya tidak ini? Jadi kalau kita berpedoman kepada hadis Rasul, artinya mempedomani akhlaknya, itu kan ada hadis yang menyebutkan Rasul itu pada saat meninggal itu tidak meninggalkan tidak meninggalkan dinar, tidak meninggalkan pokoknya harta lah gitu. Tidak meninggalkan harta dan tidak meninggalkan wasiat. Artinya miskin lah gitu, miskin. Jadi saya agak bingung juga nengok umat sekarang, mau ustadz mau kiai segala macam tidak ada. Begini saya Pak, lihat halo. Meneladani Rasul itu. Halo. Meneladani Rasul itu. Bapak. Jadi mana yang mau dipedomani gitu. Nah begini, lebih baik tidak menilai orang lain. Karena siapa tahu punya pegangan. Jadi lebih baik kita nilai diri sendiri aja. Jangan-jangan orang yang kita nilai lebih soleh dari kita, ya kan? Sudah beramal lebih banyak, jadi sudah sedekah lebih banyak. Iya betul lah. Artinya kan begitulah akhlak Rasul itu, tidak meninggalkan harta. Begini tapi Pak. Orang sekarang kok apa? Pak, halo. Sudah, jangan menilai orang lain. Bukan menilai, bukan ya, menilai. Itu, artinya ngaku-ngaku ya, sudah. Kita mempedomani akhlaknya Rasul. Ya, sudah kita pelajari Rasul, kita tiru. Orang lain mau bagaimana, mungkin punya amal lebih bagus dari kita. Jangan menilai orang lain. Bukan menilai masalahnya. Ya sudah, kalau gitu gimana Bapak? Pak, sudah cukup ya. Begini Pak, kalau Bapak mau serius bahagia, pelajari, amalkan. Kalau kita menilai orang, kita bahaya. Karena siapa tahu tahajudnya lebih bagus dari kita, zikirnya lebih banyak, sedekahnya lebih banyak. Toh meninggalkan warisan banyak, tetapi karena Allah menitipkan ya sudah. Tidak harus semuanya jadi miskin, betul tidak? Kalau Allah ngasih banyak gimana? Nah begitulah. Jadi yang paling penting dalam hidup ini adalah kita belajar, kita amalkan, sangat berhati-hati menilai orang lain. Kata Imam Hasan Al-Basri, orang yang rendah hati itu tidaklah keluar dari rumah kecuali melihat orang lain lebih mulia daripada dirinya.
Jadi kalau ketemu orang kita berbaik sangka, orang ini mungkin lebih khusyuk sholatnya, ibadahnya lebih banyak, tahajudnya lebih ikhlas, mungkin lebih berbakti ke orang tuanya, mungkin ini lebih banyak sedekahnya dibanding kita. Pokoknya tiap ketemu orang, pikirkan orang Islam itu lebih baik dari kita, itu bersih hati kita. Kalau hati kita sudah berbaik sangka, hati ini nyaman. Kalau ini nyaman, maka ucapan kita jadi nyaman. Tindakan kita juga jadi nyaman. Lalu nanti yang mendengarnya ikut nyaman. Tapi kalau hati kita sudah menilai orang lain jelek, kecenderungannya hati kita tidak nyaman. Kalau ini tidak nyaman, nanti ucapan kita jadi tidak nyaman juga. Baik untuk kita maupun untuk orang lain. Makanya dinasehatkan untuk berbaik sangka kepada orang lain. Kita tidak tahu kedudukan orang di sisi Allah, benar? Dan misalkan ada orang yang takdirnya kaya raya, seperti Imam Abu Hanifah sangat kaya, itu sangat mengenal Rasulullah. Dan tidak salah menjadi orang kaya, kalau Allah takdirkan kaya ya kaya. Tapi menjemputnya dengan penuh keimanan dan cara yang benar. Sudah dapatnya juga banyak sekali bersedekah. Beliau sudah banyak bersedekah, kemudian wafat, masih banyak peninggalannya seperti Utsman bin Affan. Tidak salah sama sekali, ya. Tidak harus menjadi tidak punya apa-apa. Padahal Utsman bin Affan itu adalah sahabat Rasulullah SAW. Jadi benar-benar bijak. Jadi tiap orang punya kapling takdir masing-masing. Yang penting iman dan amal soleh, gitu ya, gitu ya Pak. Ya harus, pokoknya sederhana Pak. Kalau kita benar ya kita akan nyaman. Kalau ada yang tidak benar pasti Allah buat tidak nyaman. Lanjut, ada lagi? Ayo Pip. Halo. Cek bismillah. Assalamualaikum Pak, izin dari Medsos ada yang bertanya, bagaimana dengan keinginan untuk keliling dunia untuk melihat luasnya bumi Allah Subhanahu wa taala? Kadang memang keinginan seperti ini sebenarnya jalan-jalan utamanya. Bagaimana meluruskan niatnya? Terima kasih ya. Apa Pip? Jadi meluruskan niat ketika kita punya keinginan intinya. Iya, kan memang dalam teorinya wah kita bakal seneng nih di sana pemandangannya indah. Iya kalau sehat ya kan. Kalau di sana muntaber mah nggak ada yang indah. Dan itu bisa seketika itu. Oh iya, coba kita mau jalan-jalan misalkan ke luar negeri, pantai. Tapi pas di pantai digigit hiu kan beda lagi urusannya ya kan. Wah serius. Kita sama sekali tidak tahu apa yang akan terjadi dalam jalan-jalan itu. Tinggal salah makan aja bisa diare itu. Ada yang pergi jalan-jalan kecopetan, hilang paspor, uang. Ada yang jalan-jalan ke sana ditipu. Ada yang jalan-jalan, betapa banyak hal yang tidak diduga bisa terjadi. Maka kalau mau jalan kemana jangan hanya mikir indahnya saja. Tapi yang paling penting tadi pertanyaannya, karena bahagianya jalan-jalan itu kalau jalan-jalannya menguatkan iman dan jadi amal soleh. Tidak sedikit jalan-jalan yang merusak iman dan jadi amal salah. Tidak akan bahagia. Apa saudara pikir orang yang honeymoon tuh bulan madu itu pasti bahagia? Belum tentu juga. Iklan-iklan sepertinya indah ya. Maka kalau mau keluar negeri silakan, bumi milik Allah semuanya. Tapi usahakan yang pertama jangan pernah lupa ingin ke tanah suci dulu. Jangan sampai ingin ke sana sini tapi lupa ke tanah suci yang menjadi Masjid Nabawi,
Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa harusnya itu menjadi prioritas utama kalau mau keluar negeri. Tapi kalaupun akan berangkat keluar, maka luruskan niatnya benar-benar. Ini harus nambah iman ini, jangan sampai merusak ya. Karena tidak ada bahagia. Tinggal dibikin satu kasus aja, udah bertengkar terus tuh selama perjalanan tuh. Uring-uringan saja. Bisa itu Pak, dari mulai pergi sampai pulang lagi itu bertengkar bisa. Kalau tidak dengan iman, ya begitulah. Luruskan niat mau apa, di sananya juga harus jaga diri, makanan jangan sampai makan yang tidak halal. Kemudian sibuk melihat pemandangan pantai yang ternyata bergelimpangan. Sudahlah, saya tidak usah ngomong ya. Yang akhirnya jadi dosa. Suatu saat juga ada yang ngajak ke pantai musim panas. Aduh, ini kayak pindang begini. Gak bisa ini jaga pandangan, nafsu sih pengen melihat tapi kan tidak boleh ya. Pas sudah pindah aja, pas balik kanan ternyata tempat mandinya dia, wah tempat berantakan. Apa coba untungnya? Tahajud bisa hilang, sholat tepat waktu bisa hilang. Kalau tidak hati-hati ya. Walaupun banyak pelajaran yang bisa diambil kalau niatnya benar. Begitu, silakan. Cek. Izin A dari YouTube ada yang bertanya, Assalamualaikum A, bagaimana kita membedakan keinginan dan nafsu semata, dan bagaimana kiat-kiatnya kita menyelaraskan keinginan dengan maunya atau kehendak Allah? Terima kasih sebelumnya A. Nggak jelas Pep, ulangi Pep. Bagaimana membedakan keinginan dan nafsu semata, dan bagaimana kiat-kiatnya agar kita bisa menyelaraskan keinginan dengan kehendak Allah? Terima kasih sebelumnya A. Sebetulnya ini materi ceramah dari tadi ya. Jadi ya kita harus belajar agama supaya tahu bahwa yang kita inginkan halal atau tidak, makruh atau tidak, ya haram atau tidak, makruh atau tidak, mubah atau tidak. Kalau kita tidak tahu ilmunya rada berat ya. Kemudian kalau nafsu itu memang kalau udah suka, nafsu itu kecenderungannya mau saja. Nah si nafsu ini suka berbalik dengan yang Allah sukai. Contoh, nafsu sukanya kita tidur atau tahajud? Jawab. Tidur. Allah sukanya kita tidur atau tahajud? Nafsu sukanya kita saum atau enak makan? Allah sukanya kita ada waktu saumnya tidak? Begitu. Nafsu suka tidak kita sedekah? Tidak, nafsu tidak menyukai kita sedekah. Maunya jajan, kepentingan pribadi. Tapi Allah sukanya kita sedekah atau tidak? Sedekah. Lihat medsos. Nafsu pasti sukanya yang sia-sia dan maksiat. Tapi Allah menyukai kita yang manfaat. Demikianlah. Jadi kalau kita sudah senang kepada sesuatu, periksa aja. Ini nafsu atau bukan. Ya. Tapi kalau kita tunda sebentar lalu kita doa, nanti akan kerasa ini nafsu atau tidak. Biasanya orang itu tidak ditunda tuh. Kalau udah nafsu pengen tuh kejar terus. Nah ini sudah masalah. Tenang sajalah, dunia ini cuman mampir sebentar, nggak punya juga nggak apa-apa kok ya. Nggak harus kita punya. Yang harus itu iman meningkat dan jadi amal soleh. Teman-teman HP-nya bagus ya udah doakan aja sing barokah. Tapi HP kita jelek ya nggak ada masalah, yang penting halal. Betul tidak? Dulu aja nggak punya HP nggak apa-apa. Ini orang-orang udah pada punya motor, masa kita belum punya? Ya nggak apa-apa kalau nggak punya, banyak ojek, betul? Yang penting kan nyampe. Tapi saya nggak bisa bayar ojek, atau tinggal lari aja ya. Kalau gitu kalau lari nanti saya capek ya udah larinya sambil diam, udah gitu aja. Gimana sih? Hidup ada pilihan ya. Terakhir Pip masih ada? Ya di medsos. Izin Ustadz, saya mau bertanya,
Saya bekerja untuk keluarga saya, tapi Ustadz saya harus lepas hijab saya. Memang gajinya besar. Apakah usaha saya itu kurang berkah karena saya lepas hijab, Pak? Ini ujian ya. Perintah Allah itu bukan memperbesar gaji, tapi menggunakan hijab. Caranya gini, nanti meninggal. Pas meninggal mau bagaimana nih? Mau sedang berhijab, mau sedang tidak berhijab. Ilmunya sudah sampai, pengetahuannya sudah sampai. Memang berhijab ini bagi lelaki mungkin mudah menceritakannya, tapi bagi wanita perlu perjuangan, terutama yang dari awalnya belum mengenal Islam. Kalau sudah semakin yakin perintah Allah berhijab, pakai. Gak mungkin mengurangi rezeki karena yang membagikan rezekinya juga Allah. Tapi gaji besar itu ujian. Kalau menurut Aasi, pilihlah yang disukai Allah karena tidak akan bisa tenang hidup. Tidak dengan kepatuhan ke Allah, tidak bisa tenang. Nanti gimana, nanti gajinya kecil, gak apa-apa gaji kecil. Yang penting tiap perlu cukup. Karena bukan besar kecil. Yang penting itu cukup. Sekarang gaji besar oleh Allah dibuat keperluannya lebih besar, tapi tidak cukup nantinya. Gampang itu bagi Allah. Buat aja kejadian-kejadian yang membuat kita kekurangan aja terus. Tapi orang yang benar-benar mau patuh ke Allah, Allah kan tahu keperluan kita. Nanti cukup, tenang hatinya. Kalau menyarankan sih jangan tergiur dengan untung, gaji besar. Itu hanya cobaan saja, ujian dari Allah. Tidak bisa membuat bahagia. Pasti tidak bahagia dengan dunia. Terakhir. Cek. Izin AA terakhir dari Zoom. Assalamualaikum AA, izin bertanya. AA, suka ada rasa jenuh tidak A dalam menyelarkan agama? Kalau tidak ada rasa jenuh, bagaimana kiatnya AA? Apa Pip? AA, apakah suka ada rasa jenuh dalam menyiarkan agama? Kalau tidak ada rasa jenuh dakwah gitu? Ya, rasa jenuh ketika ada dakwah. Enggak. Senang berbagi ilmu. Kalau saya bahagia dengan ilmu ini, kan saya senang kalau orang lain jadi ikut bahagia, betul tidak? Kan? Misal kita dapat ilmu, terus kita jadi bahagia dengan ilmu itu. Nah kita berbagi, berarti kan senang kita lihat orang lain bahagia, betul tidak? Terus mau ngapain juga ilmu dikumpul-kumpul sendirian? Tambahan lagi nanti kalau saya meninggal, kan ini bekal pulang saya nih. Ilmu yang manfaat insya Allah. Saya kan bekal meninggal. Pasti. Suatu saat nggak akan ada lagi di kursi ini nih. Nah nanti ada 3 teman. 1, ilmu yang manfaat. 2, amal jariah. 3, anak yang soleh yang mendoakan. Memang dalam dakwah juga harus diatur, jangan sampai terus dakwah sehingga kehilangan waktu untuk diri, untuk keluarga, untuk anak, untuk belajar, untuk silaturahim. Gak boleh, itu juga nanti jadi tidak adil ya. Jadi dakwah, tapi waktu untuk ngurus diri, waktu untuk keluarga, waktu untuk belajar, harus cukup karena hidup bukan hanya dakwah saja ya. Begitu. Bertanya terakhir di masjid, silahkan deh. Ada yang bantu? Bismillahirrahmanirrahim. AA izin bertanya, kan tadi katanya ketika kita keinginan itu, ketika kita bukan ketika diperbudak, ketika diperbudak keinginan. Ketika diperbudak keinginan, itu akan muncul rasa kecemasan yang berlebih. Bagaimana ketika kita sudah meminimalisir untuk meyakinkan kepada Allah bahwa keinginan kita tuh sudah disederhanakan, tapi masih timbul rasa kecemasan itu.
yang Ya. berlebih? Ya, pada prinsipnya kecemasan itu karena Allah menginginkan kita lebih bergantung ke Allah. Cemas itu biasanya karena kita tidak bergantung kepada Allah dan bergantung kepada selain Allah, itu cemas. Coba aja diperiksa. Kalau kita yakin ada Allah yang maha baik, ada Allah yang maha melindungi, maha menjaga, maha mencukupi, dan selama ini juga dijaga oleh Allah, dicukupi. Kita maunya jadi dekat ke Allah, itu tidak akan cemas. Tapi kalau sibuk dengan ini itu tapi tidak nyambung ke Allah, pasti nanti dibikin cemas. Berharap dari makhluk, bersandar kepada makhluk, bersandar kepada tabungan, gaji, keinginan orang, itu pasti akan tidak tenang. Jadi intinya kecemasan itu imannya harus ditingkatkan, keyakinannya. Karena dia akan bersandar kepada selain Allah, itu yang membuat tidak tenang. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Insya Allah pekan depan kita berjumpa di Istiqlal. Apa ini? Oh, pengumuman. Insya Allah ada ru'yah syar'iyah hari ini di Ahad di Masjid Darut Tauhid pukul 8 sampai 15.00 oleh Ustadz Iqna Bahtera dan oleh Ustadz Agus Sohendar. Ru'yah syar'iyah. Nah, bagi yang mau diruqyah silahkan ke sini. Jangan merasa minder, wah saya diruqyah, berarti saya bermasalah. Emang bermasalah kita ya. Diruqyah silakan. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.